Kasihan sekali Indonesia. Tanggal 6 Mei lalu, rakyat dilarang mudik. Mau lebaran aja nggak bisa. Sementara di Wuhan, yang katanya tempat mulainya COVID, tanggal 3 Mei lalu justru pesta musik tanpa masker dan tanpa wajib vaksin. Ini siapa yang bodoh dan siapa yang pinter ya? Terus orang pada ngarang alasan, soalnya Cina dulu lockdownnya ketat. Sok tahu amat, udah pernah pergi ke Cina belum? Ini contohnya, Cina tanggal 28 Mei 2020, baru selesai lockdown. Apakah wajib pakai masker? Tidak. Yang mau pakai masker silakan, yang nggak mau juga nggak apa-apa. But because they haven't had a case in Guangxi province for probably, I don't know, over 2 months that I know of, everybody's feeling pretty safe. As you can tell, because, a lot of these people, they're just not wearing masks. Is Guelo wearing a mask? No, I'm not wearing a mask. I'm not going to lie to you. Itu di Cina, yang negara komunis. Sekarang kita lihat negara kapitalis. Di saat rakyat Indonesia dilarang mudik tanggal 6 Mei lalu, di Amerika, tanggal 16 Mei, rakyat pada nonton UFC tanpa wajib masker. Kita ke kotanya NASA, Houston. Houston, we have a problem. This is number one bullshit. Soal COVID ini gak bakal selesai kalau hanya diserahkan pada dokter-dokter yang gelar sarjananya numpuk tapi cuma pinter textbook. Yang kita perlukan adalah investigasi intelijen atau kecerdasan. Mari kita gunakan fakta dan data. Mohon agar Pak Menhan, Pak Kepala BIN, para anggota Dewan, para akademisi dan cendekiawan buka situs resmi ourworldindata.org yang mengolah data dari Johns Hopkins University. Kita cari data kasus COVID Indonesia dan Cina. Grafik ini dibuat per 1 juta penduduk. Yang warna hijau adalah kasus COVID di Indonesia sejak tanggal 1 Maret 2020 lalu sampai tanggal 20 Mei 2021 saat video ini dibuat. Yang warna biru adalah kasus COVID di Cina pada periode yang sama. Terbukti bahwa kasus COVID di Cina dari tanggal 1 Maret tahun lalu sampai sekarang jauh sekali di bawah Indonesia. Padahal Cina lockdown cuma sebentar, nggak ada denda masker dan nggak wajib vaksin. Indonesia PSBB terus-terusan, anggaran jumbo Erick Thohir 688 triliun, denda masker, denda vaksin, hasilnya tanggal 20 Mei 2021 dihitung per 1 juta penduduk. Kasus COVID di Indonesia itu 1.423 kali lebih besar dari Cina. Mau ngomong apa? Bahwa denda masker dan denda vaksin itu untuk mengurangi kasus COVID? Buktinya Cina lockdown cuma sebentar, nggak pakai denda masker, nggak pakai denda vaksin, kasus COVID-nya malah 1.423 kali lebih kecil dari Indonesia. Sekarang kita lihat jumlah kematian karena COVID. Yang warna hijau itu kematian COVID di Indonesia. Warna biru kematian COVID di Cina. Nggak ada orang mati karena COVID di Cina. Padahal nggak pakai denda masker dan nggak wajib vaksin. Sebodoh apa sih kita? Kemudian kita lihat jumlah orang yang divaksin. Yang warna hijau itu vaksinasi di Indonesia. Sedangkan di Cina nggak ada datanya. Karena memang mereka nggak wajib vaksin. Jual vaksin ke seluruh dunia, tapi mereka sendiri nggak wajibkan vaksin pada warganya. Pertanyaan otak Intel adalah, kok bisa Cina lockdown sebentar, nggak ada denda masker, nggak wajib vaksin, tapi jumlah kasus COVID-nya rendah? Mau tahu rahasianya? Oke, kita bongkar rahasia cara Cina sukses atasi COVID.
Harap perhatikan baik-baik. Ini rahasianya. Kita buka data jumlah tes COVID. Yang hijau ini jumlah tes COVID di Indonesia, sedangkan di Cina nggak ada datanya. Cina nggak pernah lapor berapa jumlah tes. Bingo, ini rahasianya. Jumlah kasus COVID di Cina sangat minim karena Cina nggak pernah lapor jumlah tes COVID. Cina ini pinter, dia nggak bilang WHO bohong, nggak perlu drama keluar dari WHO. Pura-pura nurut aja, lapor jumlah terinfeksi COVID, tapi nggak lapor berapa jumlah tesnya. Hasilnya, kesehatan jalan, ekonomi juga jalan. Ini baru cerdas. Apakah Cina diembargo karena nggak sepenuhnya nurut pada WHO? Tidak. Seperti yang sudah saya katakan, kita ini korban kebodohan dan ketakutan kita sendiri. Mau bukti apa sekarang? Sekarang kita lihat data resmi PBB, tingkat kematian dunia per 1.000 penduduk. Selama tahun 2020 lalu, yang katanya tingkat kematian tinggi akibat COVID, ternyata tingkat kematian di seluruh dunia malah berkurang. Tepatnya, tingkat kematian naik 0,44% di bawah tingkat pertambahan penduduk 1,05%. Berarti jumlah penduduk selama pandemi ini bukan berkurang, malah bertambah. Mau bantah apa? Data di depan mata. Cina ini tahu bahwa yang terjadi saat ini bukan pandemi COVID, tapi pandemi hasil tes. Coba lihat ciri-ciri penyakit COVID. Demam, batuk kering, kelelahan, itu kan penyakit biasa. Karena tes positif dibilang COVID, terus dibilang komorbid. Pakai istilah keren, hilang indera penciuman. Padahal cuma hidung bumpet doang. Semua dibilang COVID karena hasil tesnya positif. Yang terjadi adalah seperti ini. Kalau hasil tes swab PCR menunjukkan CT di bawah 35, dokter akan mengatakan, ya Bapak terinfeksi COVID. Cuma tahu CT di bawah 35 aja, rasanya udah pinter banget. Padahal itu cuma instruksi dari produsen alat, tanpa pernah lihat fakta dokumen penelitian ilmiahnya. Saya ini profesor, kamu orang bodoh, gak bakal ngerti penjelasan ilmiahnya. Itu adalah omong kosong. Atom aja yang jauh lebih kecil dari virus bisa dijelaskan dan anak SD pun bisa paham. Seperti yang dikatakan oleh Einstein, kalau kamu gak bisa jelaskan dengan simple, artinya kamu gak ngerti. Silakan tanya pada semua dokter-dokter profesor pakar, mana fakta dokumen, bukan teori atau opini, tapi fakta dokumen bahwa indikator tes itu dibuat berdasarkan virus yang sudah memenuhi pembuktian sebab akibat dengan penyakit menular. Pasti nggak ada satupun yang bisa melakukan, karena memang nggak ada. Yang ada cuma teori dan instruksi. Itu bukan sains. Kebohongan ini sudah terjadi selama 37 tahun terakhir. Clue investigasi intelijen soal COVID adalah Profesor Luc Montagny, penemu virus HIV dan pemenang Nobel yang saat ini jadi profesor di Shanghai University. Silakan tanya, mumpung orangnya masih hidup. Profesor Montagny mengatakan bahwa yang tak pernah kita lakukan dan selalu saya akui adalah apakah betul HIV itu penyebab AIDS. Wow, bayangkan. Penemunya sendiri aja nggak tahu apakah HIV itu betul penyebab AIDS atau bukan. Kenapa? Karena memang nggak ada pembuktian sebab akibat yang solid antara tersangka virus dengan penyakit menular. Ini penyakit yang sesungguhnya. Hal yang nggak pernah dilakukan sejak zaman HIV sampai COVID sekarang. Sumber kredibel lain yang disembunyikan adalah Dr. Kary Mullis, penemu PCR dan pemenang Nobel. PCR disebut sebagai alat deteksi COVID yang paling akurat. Semua orang bicara PCR, tapi nggak pernah dengar apa yang dikatakan oleh penemunya. Dalam wawancara di media terkemuka, The Nobel Prize, sang penemu PCR mengatakan bahwa sebenarnya nggak ada alat yang handal untuk mendeteksi retrovirus. Para saintis salah sasaran mencari satu spesies virus penyebab penyakit. Bahwa virus yang bermutasi terus itu adalah spesies palsu. Saintis hanya menduga bahwa spesies virus itu adalah penyebab penyakit, tanpa pernah melakukan pembuktian sebab akibat antara virus tersebut dengan penyakit menular. Para saintis tidak melihat masalah yang sesungguhnya. Mari kita dengar secara langsung apa yang dikatakan oleh Dr. Kary Mullis di media terkemuka The Nobel Prize. In other words, you don't do a test for retrovirus. There are tests that would be useful there, but they're not amplifiable and they're kind of insensitive to see the whole genus. But I think there's where the problem lies, is that the people that are working in that area don't realize that they're only working on one little piece
They're only looking at this one species, that it's the pseudospecies in the first place because it's changing its sequence all the time. But it is they're thinking of it as one infectious agent, and if you can stop this, you can cure the disease. And most of the drugs that are developed are too narrow. Yeah, they're not terribly narrow, but they're not recognizing the problem. Oh, yeah,